Puji Tuhan, pada sore hari ini kita kembali dengan kegiatan ibadah. Saya menyapa untuk semua jemaat Tuhan Harvest City Church di mana saja berada. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian waktu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali dari awal, kita lakukan pujian ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Harvest City Church, dimanapun kita berada, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini. Pujian ini berkata waktu Tuhan yang terbaik. Kita mau mengamenkan bahwa sesungguhnya demikianlah adanya. Bapa di surga, kami mau lebih jauh di dalam hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami pada sore ini. Karena kami yakin kehadiran Tuhan memberikan kepuasan kepada kami. Kepuasan ketika kami ada di hadirat Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu, Bapa di sorga, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada kita semua, jemaat Tuhan, Harvest City Church dimanapun berada. Secara pribadi berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Gembala Sidang, Pastor Swingli Runtuwene, Ibu Gembala, dan seluruh penata layanan, di mana pada kesempatan saat ini memberikan kepercayaan bagi saya untuk boleh melayani kita dalam ibadah online pada kesempatan waktu ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini ada dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Sebagaimana lagu tadi yang sudah kita nyanyikan di awal ketika ibadah ini akan dimulai, waktu Tuhan. Ini pun yang menjadi acuan renungan firman Tuhan pada sore ini. Saya coba mengangkat judul waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita akan melihat satu pembacaan firman Tuhan kepada kita jemaat Tuhan, ya. Kita akan melihat satu pembacaan firman Tuhan pada sore ini. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Akan tetapi yang menjadi pembacaan kita di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat di dalam Yohanes 2 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kembali saya membacakan lagi ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online ini. Kalau bertolak dari apa yang sudah kita baca bersama tadi, ini menunjukkan sikap Yesus kepada ibunya. Ya. Saatku belum tiba. Bahasa ini, kalimat ini menerangkan kepada kita, berbicara mengenai waktunya Tuhan belum tiba. Mungkin Ibu Yesus sebagai, bisa saya katakan, yang terundang dalam pesta, ketika dia melihat ada terjadi kekurangan anggur di dalam pesta tersebut, muncullah rasa ibah, rasa belas kasihan. Ibu Yesus memahami betul, mengerti benar bahwa
anaknya bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Itu yang saya yakin dipahami oleh Ibu Yesus. Sehingga dia coba mendekati Yesus, dan mungkin terjadi percakapan Yesus dengan ibunya. Sehingga di ayatnya yang keempat, Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Seperti yang saya sudah bilang tadi, bisa jadi Ibu Yesus mendekati Yesus berkata, "Kamu gak kasihan? Pesta ini sementara kekurangan atau kehabisan anggur. Masakan engkau tidak peduli? Masakan engkau tidak mau menolong?" Nah, mungkin ini kalimat, mungkin ini sebuah bahasa ucapan dari Ibu Yesus kepada Yesus. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, Harvest City Church di mana berada, dan semua yang menyaksikan ibadah online ini, saya mau berkata kepada kita, gereja Tuhan, terkadang ada banyak pergumulan kita, ya, apalagi di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, dengan adanya pandemik COVID-19 ini, ya, kita merasakan ada rupa-rupanya keadaan sekarang ini begitu susah. Rupa-rupanya keadaan ini begitu sulit. Ya, banyak orang di luar sana terdampak COVID ini, ter-PHK. Ya, tidak menerima gaji yang sebagaimana mestinya. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mungkin kita berdoa, "Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Engkau tidak menolong kami?" Seolah-olah, kenapa Tuhan tidak bertindak? Bapak Ibu, saya mau katakan, waktunya mungkin belum tiba. Tuhan sementara menghajar kita. Tuhan sementara mendidik kita. Tuhan sementara membentuk kita. Yang harus kita pahami, mari posisikan kita gereja Tuhan, umat ketebusannya, ya, menjadi gerejanya yang sabar. Enggak harus kita mendesak Tuhan terjadi sesuai waktu kita. Ya. Kita harus sabar. Ini yang harus kita lakukan. Menunggu waktunya Tuhan, kita harus sabar. Sebagaimana Ibu Yesus, dia telah menginformasikan apa yang menjadi kerinduannya, keinginannya, kemauannya. Agar Tuhan bertindak, bermujizat. Pertama, sabar. Yang kedua, menikmati proses. Banyak dari kita ketika proses datang mengeluh. Tuhan, saya nggak mau setia. Saya nggak mau beribadah. Apalagi online. Ngapain? Gembala tidak melihat. Gembala nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Engkau menyalakan handphone, tetapi engkau tidak mengikuti. Gembala nggak lihat. Yang penting wajah saya nongol. Tetapi Tuhan melihat. Yang pertama sabar, yang kedua menikmati proses. Ini yang perlu kita lakukan untuk menunggu waktunya Tuhan tiba menolong kita, memberkati kita, melepaskan kita dari badai ini. Ya, yang ketiga,
Jemaat Tuhan Harvest Community, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap beriman. Ada orang-orang gereja Tuhan, ketika masalah datang, badai gelombang hidup datang menerpa, topan yang begitu kencang, masalah yang kencang datang, yang hebat datang dalam kita, mulai ragu dengan Tuhan. Apakah benar-benar Tuhan sanggup menolong? Tidak ya. Apakah benar-benar ada Tuhan? Tidak ya. Nah ini bahasa-bahasa yang tidak seharusnya keluar dari kita anak-anak Tuhan. Ingat, yang pertama sabar, yang kedua menikmati proses, yang ketiga tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Jangan masalah menyurutkan kita. Ya. Iman kita menjadi tidak stabil. Percaya nggak percaya? Haleluya. Dan yang keempat, meskipun dalam keadaan satu proses yang Tuhan izinkan, yang Tuhan luaskan, terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berkarya. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti melayani Tuhan. Amin. Tetap berkarya, tetap melayani Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan saya mau berkata, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, dan biar Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jemaat Tuhan Harvest City Church, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online ini, saya mau berkata, ketika waktu Tuhan tiba, dari ayat 7, 8, 9 yang ke-10 kita melihat, ya, ketika Tuhan berkata, isilah tempayan itu, cedoklah. Ayat 9, dan itu disajikan. Apa yang terjadi? Para undangan menikmati anggur yang terbaik. Biasanya di awal penyajian dan pada akhir-akhir selesai pesta baru mungkin kualitas yang nomor 2. Tetapi ini sampai akhir acara pun tetap tersedia anggur yang terbaik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, saya mau berkata kepada kita semua, jangan memaksakan waktu kita, tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Yang perlu kita ingat baik pesan Tuhan sore ini, posisikan diri kita, ya, menjadi gereja Tuhan yang sabar, yang menikmati proses, tetap percaya dan terus berkarya. Lakukan bagian kita, dan Tuhan pun akan melakukan bagian Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli kapan Dia bertindak untuk menolong kita melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluargamu, usahamu, karirmu. Tuhan berkati kita semua. Inilah pesan firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita semua. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kembali kita melakukan pujian ini. Waktu Tuhan, refnya saja. Haleluya. Waktu
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini sudah diberkati. Dan kami memahami betul bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami hari-hari ini dengan banyaknya pergumulan hidup. Kami tetap sabar, kami tetap senantiasa beriman kepada Tuhan, kami terus menikmati proses Tuhan, dan kami mau tetap berkarya. Terima kasih Tuhan, berkati Gembala Sidang, bahkan jemaat Harvest City Church, di mana berada, bahkan semua yang menyaksikan ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai memberkati semua kita yang ada, mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya tibakan di sini. Shalom.